Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Baik, alhamdulillah di malam kali ini kita bisa melanjutkan kembali. Kita melanjutkan masih pembahasan di Aqabatul Ilmi, tahapan ilmu. Imam Al-Ghazali menjelaskan ilmu-ilmu apa saja yang wajib kita pelajari. Ilmu tauhid, ilmu syariah, ilmu sir, ya. Yang dimaksud ilmu sir ini tentang ilmu tazkiyatun nafs, amal-amal batin, itu tentu luas sekali. Nah, yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu-ilmu yang memang berkaitan dengan amaliyah kita. Jadi teman-teman semua, nih para mahasantri, perjalanan ilmu kita itu sangat singkat. Ilmu ini sangat luas. Makanya kita harus bisa memilih ilmu prioritas untuk kita. Nih kalau tauhid, apa yang harus dipelajari? Karena waktu hidup itu tentu sangat singkat sekali. Ilmu fikih, tidak semua harus fikih kita kuasai kecuali kalau memang takhusus dalam bidang fikih, seorang yang hendak jadi ahli fikih. Tapi kalau kebutuhannya untuk amaliyah kita, maka fikih pun hanya yang dipelajari, wajib dipelajari itu yang berkaitan dengan kewajiban kita semua. Sebelum kita mulai, bulan ini adalah bulan terakhir pembelajaran di semester awal. Insya Allah nanti di semester yang akan datang di bulan Januari ada tambahan pelajaran. Jadi ba'da isya itu sebelum nanti masuk ke bahasa Arab ada tambahan ilmu usul fikih, ilmu hadis dan ulumul Quran. Tapi itu pun sampai isya, sampai jam 8. Jadi jam 8 nanti masuk bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab insya Allah waktunya 2 tahun setengah. Karena saya berharap teman-teman semua selama 2 tahun setengah ini ya, semoga istiqomah, itu wajib lancar baca kitabnya di selama 2 tahun setengah di pesantren mahasiswa Baitul Mukhlisin. Nah, karena ini adalah bulan terakhir, insya Allah di penutupan kita akan penutupan di Cimaung di vilanya Pak Haji. Jadi sekaligus nanti di sana kita sholat malam juga di sana, evaluasi selama pembelajaran, mungkin saran dari teman-teman semua selama pembelajaran 1 semester ini apa kekurangan, misalnya saran-saran nanti masukan untuk pembelajaran kita di waktu yang akan datang. Nah, sekaligus kaliwat deui. Kaliwat wae lalitu sih ya nantinya. Ini jamaah pun Ustaz Deden, Kang Aman kalau mau ikut ya boleh, jamaah yang mau ikut nanti sekaligus di sana, ini kita bermalam di sana, sekaligus nanti sholat malam di sana, di tahajud bersama lagi ya. Insya Allah. Kemungkinan saya semoga bisa akhir November. Ini karena awal November tanggal 6, tapi ini baru rencana ya, tapi nggak tahu apakah jadi atau enggak. Saya diminta membimbing umroh tanggal 6 Desember sama travel di Soreang, kebetulan ada bimbing dari bapak itu pengurus travel di situ minta membimbing umroh. Jadi kalau misalnya awal Desember kemungkinan saya belum bisa, makanya semoga minggu depan malam minggu lah ya. Jadi malam minggu kita bisa bersama-sama ke sana. Nah, di Cimaung nanti bermalam di sana sekaligus evaluasi bulanan. Kemudian Desember libur selama 1 bulan. Nanti masuk lagi bulan Januari insya Allah. Tapi yang para mahasantri selama libur itu asrama silakan ya, terbuka. Mau ke sini nanti mau ngadain diskusi belajar bersama selama di bulan Desember, atau selama Desember itu mau fokus setoran hafalan Ustadz Syahrinal standby di sini. Dan seperti yang saya sampaikan, Desember itu libur, tapi ikhtiarkan kalau bisa 1 juz ya, itu bagus sekali. Jadi bisa dapat 1 juz saja, nanti setoran ke Ustadz Syahrinal di bulan Desember. Jadi manfaatkan 1 bulan itu fokusnya ke ziyadah hafalan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan halaman 50. Ini seingat saya sampai wa kadzalika la yalzamu. Nah, ini
La yalzamuka min ma'rifati daqaiqi ilmi sir. Itu udah ya? Belum itu? Nah, itu aja lah. Dari situ saja. Siapa sekarang yang baca? Silakan. Put. Ayo Put. Wa kadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqaiqi ilmi sirri wa jami'i syarhi ajaibil qalbi illa ma yufsidu alaika ibadataka fatajibu alaika ma'rifatuhu litajtanibahu terus wa ma yalzamuka fi'luhu kal ikhlasi wal hamdi wa syukri wat tawakkuli wa nahwi dzalika fayalzamuka ma'rifatuhu lituaddiyahu wa amma siwahu fala. Satu lagi satu paragraf. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sairi abwabil fikhi min buyu'i wal ijarati wan nikahi wat talaqi wal jinayati innama kullu dzalika fardun alal kifayah. Pokoknya kalau tidak diidofatkan tanwinkan, kecuali kalau ada jadi mudhof ilaih maka tidak boleh ditanwin. Kalau nggak ada isim setelahnya, tanwinkan fardun alal kifayah. Baik, cukup. Wakadzalika begitu pula la yalzamuka min ma'rifati daqaiqi ilmi. Tidak mesti dirimu mengetahui daqaiq. Daqaiq itu dari kata daqiq, lembut, kedalaman ilmu-ilmu sir. Jadi tazkiyatun nafs sampai dalam sekali. Ya, ini khusus orang-orang yang memang tak khusus di bidang tazkiyatun nafs atau akhlak. Tidak wajib kita belajar sampai dalam sekali berkaitan dengan ilmu batin. Wa jami'i syarhi ajaibil qalbi, dan seluruh penjelasan tentang ajaib, keajaiban-keajaiban hati. Jadi teman-teman semua kalau ingin tahu penjelasan tentang hati, baca Ihya Ulumuddin. Banyak penjelasan Imam Al-Ghazali yang begitu mendalam, yang itu mungkin tidak terpikirkan oleh akal dan hati kita. Itu kedalamannya ilmu Imam Al-Ghazali. Illa, kecuali ma yufsidu alaika ibadataka, ilmu-ilmu yang merusak ibadahmu. Maksudnya apa? Berkaitan dengan ilmu-ilmu batin yang akan merusak ilmu ibadah kita, seperti riya, ujub, ya. Itu wajib dipelajari, karena kalau kita tidak tahu bahaya riya, ibadah kita bisa gugur. Sehebat apapun ibadah seorang hamba, ada riya di dalam hatinya, gugur. Makanya wajib mempelajari tentang riya. Ujub, bangga diri. Sehebat apapun seorang ilmunya, tapi ada sifat ujub dalam hatinya, itu seperti halnya Qarun yang dapat harta, dia merasa kekayaan itu milik dirinya. Fatajibu alaika ma'rifatuhu, maka wajib bagi dirimu mengetahuinya, litajtanibahu, agar kamu menjauhinya. Menjauhi apa saja bahaya-bahaya batin seperti khianat, dendam, dengki, ya. Ini teman-teman mahasiswa mungkin hari ini belum merasa, tapi saya dapat obrolan ya dari senior, dari guru, dari teman. Dengki itu bahkan bisa jadi para asatidz, para ustadz itu terjangkit penyakit dengki itu. Orang mungkin menganggap kalau ustadz sepertinya selamat. Enggak.
Lihat, mungkin seorang ustadz melihat ustadz yang lain, dia banyak diundang ceramahnya, banyak muridnya, banyak, misalnya dia punya pesantren, itu bisa jadi mengundang dengki. Nah, orang yang nggak belajar dengki bisa jadi amal-amalnya rusak karena ada dengki, karena nggak belajar tentang dengki, bahayanya dengki. Jadi saya pribadi kalau menanamkan, dan di para mahasanti belajar dari sekarang, kalau kita melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada teman, sahabat, siapapun, kita bersyukur kepada Allah. Kedua, kita ikut bahagia. Yang ketiga, kita doakan tanpa harus memberitahu. Kita doakan kebaikan. Kalau kita misalnya lihat teman, dia sedang belajar atau dapat beasiswa atau apapun, kita harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, limpahkan keberkahan, berkati ilmunya banyak. Itu jadi obat untuk supaya kita gak dengki. Karena bisa jadi dengki itu bahkan bisa jadi terjangkit kepada orang yang paling terdekat dengan kita, sahabat. Di sahabat yang bareng di satu. Karena biasanya dengki itu akan jatuh bukan kepada yang berbeda profesi, bahkan yang sama profesi biasa. Yang sama profesi biasanya dengki. Nah, ilmu seperti ini kata Imam Al-Ghazali wajib dipelajari. Wa ma yalzamuka fi'luhu, dan ilmu yang memang memastikan dilakukan, seperti ikhlas. Ikhlas kan tidak semudah hanya mengucapkan saya ikhlas, gak cukup. Walhamdi, memuji, wasyukri, syukur. Bersyukur itu kan seperti apa? Nah, ini harus dipelajari. Batasan para ulama, orang-orang solih yang disebut syukur itu seperti apa? Nah, para ulama kan mengatakan syukur itu pertama pengakuan dalam hati bahwa nikmat itu seluruhnya datang dari Allah. Kemudian syukurnya lisan mengucapkan alhamdulillah, dan syukurnya perbuatan adalah menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Nah, penjelasan seperti itu harus dipelajari. Bentuk-bentuk syukurnya seperti apa? Wa tawakul, dan tawakal, ya, menyerahkan diri kepada Allah. Nah, ini kan ikhlas, memuji, syukur, tawakal, sifat atau perbuatan hati yang setiap hari harus ada dalam diri kita. Kita diberikan sehat, syukur. Kita hendak sholat berjamaah, belajar, bersedekah, berbuat baik. Ikhlas itu kalau nggak ada, maka gugur ibadah itu. Makanya wajib mempelajari ilmu tentang ikhlas. Nah, ilmu seperti ini itu nggak ada dalam bahasan fikih, nggak ada dalam bahasan ilmu tauhid. Ilmu tauhid paling menyinggung biasanya dalam ilmu sir. Ilmu sir itu tentang tazkiyatun nafs. Ya, kalau kitabnya bisa Riyadhus Shalihin. Awal-awal kitab berkaitan dengan itu ada. Riyadhus Shalihin berkaitan dengan amalan-amalan hati di awal-awal kitab. Fayalzamuka ma'rifatuhu litu'addiyahu, maka mesti bagi dirimu mengetahuinya untuk menunaikan hal itu, supaya amal kita ikhlas seperti apa. Wa amma ma siwahu fala, adapun yang selain daripada itu yang kita belum wajib mempelajarinya, tidak usah dipelajari. Karena waktu kita itu sangat singkat, sebentar sekali di dunia. Maka harus tahu prioritas ilmu mana yang harus dipelajari. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqhi, begitu pula tidak mesti bagi dirimu ma'rifatu, mengetahui sa'iri abwabil fiqhi, seluruh bab-bab fikih. Minal buyu, jual beli, ya, kecuali ini teman-teman semua mahasantri yang sudah terjun praktek jual beli, itu wajib dipelajari fikih supaya tidak terjatuh kepada jual beli yang tidak diperkenankan oleh syariat. Ya, wal ijarat, pinjam meminjam, wan nikah, ya, ilmu tentang nikah. Yang kiranya belum butuh nikah, nanti jangan dulu belajar, kecuali kalau kiranya saya tahun depan sudah nikah. Belajar tuh fikih nikah, wajib dipelajari. Karena berapa anak muda yang dia menikah melakukan hal-hal yang ternyata dulu tuh ini tidak sesuai dengan syariat. Orang nggak paham, ya. Seperti kemarin saya ketika ngisi di Cihanjuang, ada jamaah yang
dia curhat, Ustaz saya tuh punya saudara sudah bertahun-tahun, jadi si perempuannya dia muslim, ya muslimah, sedangkan laki-lakinya kafir. Nah, si perempuannya itu dulu ketika itu kepada orang tuanya, saya gak mau menikah katanya, kecuali pokoknya saya gak akan nikah kecuali ibu izinkan saya nikah sama dia. Dianya kafir. Ibunya ketika itu karena takut anaknya gak mau nikah, akhirnya dinikahkan. Kata saya, kalau saya jadi orang tuanya Bu, mendingan nikah sekali aja daripada nikah sama orang kafir. Karena konsekuensi fikihnya, hukumnya itu panjang sekali. Sekarang dia cerita, Ustaz, saudara saya itu sudah punya 2 anak, sekarang masih seperti apa? Itu mau tidak mau sampaikan hukum apa adanya dalam syariat. Bahwa kalau laki-lakinya muslim, perempuannya kafir, ya ahlul kitab, itu para ulama ikhtilaf, ada yang membolehkan. Tapi kalau misalnya tadi laki-lakinya kafir, perempuannya muslimah, itu sepakat gak boleh. Itu sepakat para ulama, itu gak boleh. Itu mau tidak mau sampaikan ya, meskipun saya sampaikan tidak boleh karena pun dia seperti itu, kemudian keluarganya menjauhinya, membencinya, menghardiknya, mencelanya, itu tetap tidak boleh. Tetap sampaikan dengan lembut, sampaikan hukum apa adanya, bahwa tidak sah seperti itu karena dalam syariat seperti itu. Nah, orang yang nggak belajar fikih tentang nikah bertahun-tahun terjerumus kepada hal yang haram, dia tidak sadar karena nggak belajar fikih nikah. Padahal dia seorang muslim wajib mempelajari tentang fikih nikah itu. Ya. Kemudian wattolak, terkait dengan talak. Ya. Kalau kiranya belum sampai ke sana, jangan dipelajari dulu. Ini bagus Imam Al-Ghazali. Jadi sifatnya, Ustaz gimana kalau saya mempelajarinya? Nah, itu sifatnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Jadi dahulukan ilmu yang memang itu fardu ain, wajib bagi kita. Baru kemudian, nah yang fardu kifayah baru boleh dipelajari. Wat tolak wal jinayat, ya. Ini terkait dengan jinayat, hukum-hukum. Innama kullu dzalika fardun 'alal kifayah. Semua itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada orang lain yang mempelajarinya, sebenarnya kita nggak wajib untuk mempelajari fikih tadi ya, ekonomi, fikih nikah, tolak, kecuali kalau berkaitan langsung karena kita mau menikah dan berkaitan dengan hukumnya dengan kita pelajari. Terkait dengan tolak, seorang misalnya mentalak istrinya, berapa orang yang nggak paham tentang talak misalnya, dia mudah mentalak dan mudah merujuk istrinya, padahal bisa jadi ketika merujuk sudah tidak sah, misalnya dia harus akad lagi, atau seorang bermudah-mudahan mentalak misalnya, tidak paham tentang bagaimana tahapan talak di dalam Islam. Nah, fikih ini wajib dipelajari kalau berkaitan langsung. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Kemudian fa in qulta hadal qadru min ilmi tauhidi hal yahsulu binadharil insani min ghairi muallimin. Iya. Fa'lam annal ustada fatihun wa muallimun wa musahhilun. Iya. Wa tahsilu ma'ahu ashalu wa arwahu. Wallahu ta'ala bifadlihi yamunnu ala min yasha ala. Kalau setelahnya kata kerja man, kalau setelahnya kata benda isim min. May yasha'u Ala may yasha'u min ibadihi fayakunu huwa muallimahum subhanahu wa ta'ala. Tsuma'lam. Udah segitu aja dulu. Fa in qulta, jika kamu mengatakan hadzal qadru min ilmi tauhid, ini ukuran seperti ini dari ilmu tauhid, hal yahsulu binadharil insan, apakah boleh diperoleh hanya melalui perenungan orang. Jadi orang tuh mungkin memperoleh ilmu tauhid dari mana? Membaca, ya, merenungkan,
mengkaji, meneliti min ghairi mu'alim, tanpa seorang guru. Boleh nggak kalau misalnya kita belajar ilmu tauhid, ilmu fikih tanpa seorang guru? Kata Imam Al-Ghazali, fa'lam, ketahuilah, annal ustad, bahwa seorang guru itu fatihun wa muallimun wa musahhilun, itu pembuka ilmu. Wa muallimun, seorang muallim mengajar, mentransfer ilmu. Wa musahhilun, dan mempermudah ilmu itu. Idealnya setiap ilmu itu langsung dari guru, ya. Jadi kalau ilmu tauhid, cari orang yang memang pakar dalam bidang tauhid. Nah, saya sengaja Ustaz Atim ya mengajar syarah Thalathatil Usul karena beliau lama. Besok kan belajar sama Ustaz Atim itu karena beliau lama belajar ilmu tentang tauhid. Di media sosialnya teman-teman baca saja tentang tulisan-tulisannya dalam ilmu tauhid, bagus sekali. Ya, meskipun ada dalam beberapa hal perdebatan, hal yang belum pantas kita masuk ke dalam sana itu. Tapi beliau menguasai itu. Wa musahilun, dan memudahkan. Itu seorang guru. Tapi kata Syekh Abdul Fattah Abu Bunda, kalau memang terpaksa kita di daerah kita gak ada guru yang mumpuni, misalnya kalaupun ada harus jauh, misalnya keluar kota atau keluar negeri, kalau punya biaya baiknya dikejar. Tapi kalau tidak punya, kata Syekh Abdul Fattah Abu Bunda, ya belajar melalui karya-karya para ulama dengan baik. Tapi kan membaca kitab pun gak akan bisa orang kecuali harus belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab secara mandiri otodidak pun berat itu. Berat sekali. Dan karakter guru itu, jadi kalau kata Imam Al-Ghazali itu ada orang guru-guru yang dia tuh biasa tapi jadi wasilah dibukakannya ilmu untuk kita. Saya jujur ya, ada beberapa guru yang mungkin ilmunya tinggi, tapi beberapa kali saya belajar bahasa Arab belum sampai terbuka gitu. Kemudian saya pindah kepada satu guru yang guru itu mungkin ilmunya biasa, tapi kemudian karena guru itu saya menyukai nahwu, menyukai shorof, dipelajari sampai akhirnya dimudahkan oleh Allah dan akhirnya bisa baca kitab. Nah, guru-guru yang seperti itu namanya itu, kalau kata Mustafa Ridho Al-Azhari, teman-teman semua baca kitabnya tentang manhaj at-tahsil fil ulum asy-syar'iyyah. Jadi itu panduan untuk mahasiswa Al-Azhar di Mesir bagaimana mempelajari secara ideal ilmu-ilmu syar'i. Kata beliau, ada guru-guru itu yang disebut dengan guru Syekhul Fattah. Jadi seorang guru yang Allah berikan wasilah jadi pembuka ilmu untuk kita, yang itu tidak diberikan kepada orang lain meskipun orang lain misalnya ilmunya lebih tinggi. Nah, itu namanya Syekhul Fattah. Nah, guru itu fungsinya untuk itu. Tapi kalau tidak ada, nah tadi baca karya-karya para ulama. Tapi ya tetap syaratnya pun harus nahwu sorofnya harus jago. Syarat mutlak ilmu alat itu, karena membaca karya ulama gak akan mungkin bisa kecuali harus menguasai nahwu, sorof, balaghah minimal 3 hal. Insyaallah nanti ya balaghah bersama Ustaz Firman. Saya sebenarnya targetkan itu Durusul Lugah itu tamat 1 tahun. Nanti saya minta tahun kedua masuk ke ilmu nahwu yang lain. Nah, nanti di tahun ketiga semester lagi 2 tahun setengah baru masuk ke ilmu balaghah. Jadi 2 tahun setengah itu saya harap sekali teman-teman semua sudah kuat ilmu bahasa Arabnya. Wa tahsil ma'ahu ashalu wa arwahu, memperoleh ilmu ma'ahu bersama guru itu ashalu lebih mudah, arwah sama ya, arwah itu sebenarnya lebih mudah dari kata arwah, lebih luas. Wallahu ta'ala bifadlihi, dan Allah ta'ala dengan karunia-Nya yamunnu ala man yasha min ibadi. Allah menganugerahkan ilmu itu kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ya kita bisa saja sebenarnya tanpa guru, tapi dengan guru itu tetap lebih mudah. Seperti saya sebelum ke Gontor ya belajar di akidah dan filsafat Islam, dulu baca karya-karya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Islam and Secularism, saya baca terjemahnya, itu berat sekali, gak paham.
memahami tentang teori Islamisasi Syekh Muhammad Alatas itu seperti apa. Ketika saya belajar ke Gontor, bertemulah kan dengan Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Beliau kan murid Alatas langsung. Beliau menjelaskan begitu sederhana, mudah gitu difahami konsep teori itu. Nah, dulu saya membaca lewat bukunya gak paham-paham, bolak-balik kan gitu, gak paham-paham, gak ngerti-ngerti naon kan gitu gimana. Apa sih pentingnya pemikiran Syekh Muhammad Alatas itu gitu? Pentingnya apa gagasan beliau di dunia internasional itu sampai dipuja-puji lah oleh tokoh-tokoh muslim. Ketika saya kuliah kan ada 2 mata kuliah kan sama beliau, tiga. Pertama Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer, kemudian Islamic worldview, dan filsafat Islam. Ketika berkuliah di kelas itu sangat mudah sih. Segala hal misalnya yang saya baca di buku saya nggak paham. Saat saya baca di teks ini Alatas mengatakan seperti ini. Beliau jelaskan karena beliau langsung berguru kepada Syekh Muhammad Alatas. Jadi ketika menjelaskan sangat mudah sekali dipahami. Nah itu kelebihannya dengan guru, berbeda dengan langsung membaca buku, itu baca kitab. Summa kemudian i'lam ketahuilah, lanjut Putra. Anna hadhil aqobatallati hiya aqobatul ilmi aqobatun kaudun walakin biha yunalu matlubu wal maqsudu naf'uha katsirun wa qat'uha syadidun wa khataruha azimun kam man adala anha fadalla wa kam man salakaha fazalla wa kam min ta'ihi fiha mutahayyirun wa kam min hasirin fiha munqati'un wa kam min salikin qata'aha fi muddatin yasiratin wa akharu mutaraddidu fiha sab'ina sanatan wal amru kulluhu biyadillahi azza wa jalla. Ini penting nih paragraf ini. Summa'lam, ketahuilah anna hadhil aqobah. Tingkatan ini maksudnya tingkatan ilmu ya. Kan 7 tingkatan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali yang sudah kita bahas di kitab Pengantar Minhajul Abidin. Tingkatan ilmu ini, jadi teman-teman mempelajari kenapa ilmu itu harus didahulukan, ilmu apa saja yang harus dipelajari, batasan-batasan ilmu dalam syariat ini apa yang harus dipelajari. Hiya aqobatul ilmi aqobatul qu'ud. Tingkatan ilmu itu adalah tingkatan yang berat sekali. Berat sekali. Ya. Saya berapa kali mengajar di lembaga seperti ini, bahasa Arab, kajian, pesantren mahasiswa. Bahkan saya tanya ke teman-teman saya yang ngajar pula punya lembaga di Salman ITB, dimanapun ya, yang di Buah Batu di mana, itu yang belajar serius itu minoritas. Karena memang jalan ilmu itu berat sekali. Kenapa jalan ilmu itu berat? Karena setan tahu hidayah yang paling terbesar itu dalam ilmu. Semakin orang berilmu, semakin bagus ibadahnya, semakin mengenal Allah. Maka setan tidak ridho orang itu dia sabar belajar. Jangankan belajar ilmu-ilmu yang lain, orang belajar bahasa Arab pun. Dulu saya ceritain Ustaz Firman yang ngajar itu kan sering saya ceritakannya. Dulu dengan Ustaz Nasruddin saya buka pesantren mahasiswa, saya ngajar nahwu sorof. Dibuka kelas itu 60 mahasiswa. Programnya 2 tahun. Selama 1 tahun setengah 2 tahun lah. 2 tahun yang tersisa dari 60 hanya 5 orang. Yang paham cuma 1, yaitu Ustaz Firman. Coba dari 60 mahasiswa itu berguguran satu-satu, muntaber, mundur tanpa berita. mundur. Padahal gratis itu teh. Itu teh udah digratiskan. Tapi kalau belajar bahasa Inggris sudah mahal, orang semangat karena biasanya carinya buat kepentingan pekerjaan, kepentingan karir.
Tapi kan kalau bahasa Arab mungkin pentingannya apa? Karena setan tahu hidayah yang paling tertinggi itu dalam ilmu. Orang kalau semakin berilmu itu semakin kuat ibadahnya, semakin baik akhlaknya. Dan makanya setan gak mau, makanya berat sekali kata Imam Al-Ghazali, tahapan ilmu ini berat. Makanya teman-teman semua 2 tahun setengah disebut apa singkat, tapi sabar 2 tahun buat duduk seperti ini beratnya luar biasa. Duduk pun belum tentu paham, kan itu. Paham pun belum tentu bisa, kan itu. Nanti 2 tahun setengah lihat siapa yang paham, siapa yang memang bisa menguasai. Bisa sabar, tapi belum tentu paham. Orang paham belum tentu bisa, kan itu berat sekali. Itu dari 60-nya sahiji, komo ya seberapa? Ya seberapa kan? Ya. Berat sekali. Walakin biha yunalul matlub wal maksud. Akan tetapi karena ilmu itulah kata Imam Al-Ghazali, setiap tujuan itu akan diperoleh. Teman-teman semua akan merasakan nikmatnya dalam agama Islam, faham kemujizatan Al-Quran, fahamnya betapa dalamnya ajaran yang Allah ajarkan ketika kita belajar. Sabar, belajar terus. Dan itu maksudnya untuk belajar Islam gak harus lulusan pesantren. Kalau Allah tadinya kata Imam Al-Ghazali anugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki, bisa saja. Saya tadi ke kamarnya Ustaz Syahrinal, ada buku Logika Keimanan, ditulis oleh seorang saintis, beliau dosen di UGM, menjelaskan tentang kitab Ummul Barahin. Tapi beliau pakarnya di bidang robotik. Coba S3-nya di bidang robotik, tapi beliau menulis kitab Tauhid. Kalau Allah anugerahkan kepada orang yang dia bersungguh-sungguh, bisa saja. Gak harus misalnya, apakah yang mempelajari ilmu agama ini harus dia seorang ustaz? Enggak. Kalau Allah anugerahkan kepada orang yang mau belajar memahami Islam dengan baik, meskipun dia di bidang sains misalnya, orang memahami bahkan punya karya di bidang akidah. Ini saya lihat, ini keren kata saya. Ini di S3-nya PhD di London, tapi dia punya buku karya di bidang akidah. Nah, naf'uha katsir, manfaat ilmu itu banyak. Wa qad'uha syadid, menempuh jalan ilmu itu syadid, berat sekali. Ya. Wa khatruha azim, pentingnya itu sangat besar. Khatru di sini kan sebenarnya bahaya, tapi maksudnya penting sekali. Kaman adalah anha, siapa yang berpaling dari ilmu, fadalla, dia tersesat. Berapa orang yang gak belajar ilmu tentang ibadah, dia gak sadar bertahun-tahun ternyata dia melakukan ibadah yang ternyata tidak sah ibadahnya. Fakaman salakaha fazalla, siap berapa orang kata Imam Al-Ghazali yang menempuh ilmu itu fazalla, dia tergelincir. Ya tadi udah belajar gak sabar, lari. Wa kam min ta'ihin fiha mutahayyirun, berapa orang yang taih itu tersesat, fiha ya di dalamnya mutahayyir, dia kebingungan. Wa kam min hasirin fiha munqati'un, berapa orang yang lemah fiha dalam ilmu, munqati'un, dia terputus perjalanan ibadahnya karena enggak belajar. Wa kam min salikin qata'aha fi muddatin yasiratin, berapa orang yang menempuh jalan ilmu fi muddatin yasiratin, di waktu yang sebentar. Makanya saya sarankan teman-teman semua beres 2 tahun setengah, jangan terputus ya, kalau bisa dengan guru-guru di sini di Baitul Mukhlisin. Yang kedua tentu jangan berhenti belajar. Makanya nanti saya pun agendakan nanti ada khusus majelis alumni. Saya sudah ngobrol dengan teman-teman nanti supaya alumni Baitul Mukhlisin kan nanti ada mahasiswa baru, tapi harus ada majelis pengikat. Karena kata Imam Al-Ghazali, berapa orang yang menempuh jalan ilmu di waktu yang sebentar, wa akhiru mutaraddidun fiha sab'ina sanah, akhirnya dia kebingungan 70 tahun. Dia cuma belajar 1 tahun saja, tapi dia kebingungannya 70 tahun karena berhenti belajar. Nah, wal amru kulluhu biyadillahi azza wa jalla, dan seluruhnya itu adalah berada di tangan Allah azza wa jalla semuanya. Nah, makanya teman-teman semua, ini sabarnya harus dikuatkan selama belajar ya.
jangan pernah berhenti. Allah sudah anugerahkan, berikan kenikmatan. Ini jangan sampai kufur nikmat Allah berikan kemudahan belajar seperti ini. Saya sampaikan dulu, saya ingin belajar duduk cari majelis seperti ini harus keliling ke Buah Batu, ke Maleker, ya, karena nggak ada majelis yang buat khusus. Apalagi gratis, kalaupun ada harus berbayar mahal, kan itu. Nah, Allah mudahkan hari ini, maka jangan sampai yang mengkufuri nikmat yang Allah sudah berikan. Sabar belajar, ya, tadi sabar duduk, tapi gak sebatas duduk. Sabar untuk memahami, gak sabar untuk memahami, tapi sampai sabar kita bisa menguasai ilmu yang sudah dipelajari. Nah, teman-teman semua, saya sengaja di semester awal itu bahas kitab Minhajul Abidin, Syarah Thalathatil Usul, kitab Al-Fiqhul Muyassar, Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. 4 kitab ini karena berkaitan langsung dengan kita. Jadi kan biasanya kalau pesantren-pesantren mahasiswa yang itu yang diajarkan dulu alat dulu, ilmu hadis, ilmu Quran gitu. Saya itu ingin teman-teman semua terolah dulu ruhiyahnya, terolah dulu fikihnya, ibadahnya bagus dulu. Karena kalau ruhiyahnya bagus, akidahnya lurus, ibadahnya baik, ya, kemudian adab-adabnya mulia, ini yang kita pelajari itu, insya Allah bukakan ilmu itu untuk kita. Dan itu rumusnya dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, baru kemudian Allah ajarkan ilmu. Jangan sebaliknya, ilmu kemudian takwa, tapi takwa dulu. Takwa itu tadi akidahnya lurus, ibadahnya benar, ruhiyahnya benar, adab-adabnya mulia, maka Allah hadirkan ilmu kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin pada malam hari ini, ya. Ini hanya tinggal 3 halaman lagi beres satu tingkatan ilmu, nanti kita masuk ke tingkatan tobat. Alhamdulillah, ini setidaknya gambaran buat kita betapa pentingnya, ya, kita belajar ilmu dalam memahami agama ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.